Al-Mukarram Kiai Al-Haj Juhri Yakub MA. Beliau selaku Wakil Rois PWNU DKI Jakarta. Kepada yang mulia Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Al-Haj Zuhri Yakub MA yang dari Jakarta, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mi yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus pengurus masjid dan panitia pelaksana, seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngos-ngosan jalan ini, jauh banget. Sampai di sini baru berasa capeknya nih jalan. Pelan-pelan dulu ah. Kuat sampai malam enggak ini, Bu? Ayam bener. Ini luar biasa ini jamaah ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan diterima oleh Nabi sebagai tanda bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pulang kita dari sini kecuali Allah rahmati kita, Allah berkahkan segala usaha kita, Allah sembuhkan segala penyakit yang ada di antara kita, dan Allah ampuni dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti insya Allah gongnya ada di Kiai Fudoli. Saya cuman penghantar mukaddimah saja. Bahwa di dalam meriwayatkan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Isra-nya itu tentang Isra-nya Nabi. Dengan firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat Isra-nya. Mi'rajnya ada di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu kalau dibahas semua dari ayat awal surah Al-Isra pindah ke An-Najm mungkin sampai subuh. Saya mulai di kalimat subhanaknya saja. Mudah-mudahan ternyampai kepada lafaz abdunnya. Perjalanannya nanti Ustadz Fudoli. Ngapa ini berubah? Subhana, di dalam Al-Quran kalimat subhana itu selalu hadir mengiringi peristiwa yang terjadi di luar jangkauan akal manusia. Allah menggunakan kalimat subhana. Dan itu bukan hanya untuk peristiwa Isra yang memang luar biasa, di luar jangkauan akal.
Dalam kasus lain, seperti ketika orang-orang Yahudi membuat sebuah kesimpulan dan keputusan yang mereka yakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala membantahnya dengan kalimat subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari adanya Tuhan itu punya anak. Sama sekali tidak. Tidak seperti yang disangkakan dan diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Orang Yahudi ini mencoba untuk menjelaskan lahirnya Nabi Isa itu disebut sebagai anak Tuhan karena melihat sebuah fakta dan kenyataan bahwa kelahiran manusia dalam rentang waktu dari awal sampai akhir, dari produksi manusia pertama Nabi Adam yang berlanjut dengan reproduksi kelahiran manusia berikutnya, penciptaan manusia setelah Nabi Adam itu semuanya tidak bisa dilarikan dari fakta bahwa tidak ada perempuan bisa hamil tanpa laki-laki. Karena secara teoritis dan fakta, wanita itu memiliki indung telur, dan indung telur itu hanya bisa dibuahi oleh sperma, dan sperma itu adalah milik laki-laki. Des kesimpulannya tidak akan pernah ada perempuan hamil dan melahirkan anak bila tidak ada sentuhan laki-laki. Nih di Sepatan ini emang ada perempuan hamil nggak ada lakinya? Hah? Banyak. Kalau yang di Sepatan ada perempuan hamil nggak ada lakinya, sebenarnya kalau itu mah bukan kagak ada, mungkin kebanyakan. Ini beda kasusnya dengan Siti Maryam. Dia menghamil dan melahirkan anak sama sekali tidak pernah disentuh laki-laki. Maka ketika Jibril mengkhabarkan kepada Siti Maryam bahwa engkau akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang putra, Siti Maryam sendiri kaget dan mengungkapkan alasannya, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya punya anak padahal saya belum pernah disentuh laki-laki manapun. Karena itu memang fakta. Tapi ternyata memang terjadi. Siti Maryam hamil tanpa ada sentuhan laki-laki, melahirkan seorang anak tanpa ada campur tangan laki-laki. Murni Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia, bahwa regulasi penciptaan dan keteraturan penciptaan yang ada itulah ketetapan Allah. Allah pun kuasa merubah ketetapan itu, karena Allah lah zat yang kuasa mutlak terhadap semesta ini. Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah ini yang kemudian disalahpahami oleh mereka. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka Allah bantah, subhanahu ayyakuna lahu walad. Jadi subhana dalam Al-Quran itu jauh-jauh hari Allah sudah memprediksi bahwa manusia akan membantah itu peristiwa karena di luar jangkauan akal. Tapi bagi orang-orang yang meyakini Allah zat yang maha kuasa, apapun yang terjadi, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah. Maka orang beriman ketika melihat peristiwa luar biasa, walaupun di luar jangkauan akal, itu akan menambah iman dan keyakinan mereka. Termasuk yang ada di sini, mudah-mudahan semakin kuat iman kita. Dan iman bukan cuma sekedar ngomong, iman. Tanya iman itu apa? Si iman. Iman artinya percaya. Kalau tibang percaya doang, ya semua orang apa aja yang dia lihat fakta, ya dia bisa percaya. Tapi masalahnya yakin gak dengan iman kita? Itu yang mau diperkuat adalah keyakinan kita.
Pada akhirnya nanti iman itu bisa dibuktikan kualitas iman kita sejauh mana kemudian kita ini tunduk kepada zat yang kita akui punya kuasa yang tak terbatas itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang mau tunduk kepada aturan Tuhan, orang-orang yang mau hidup di atas jalan Tuhan, itulah dia yang bisa disebut sebagai hamba Tuhan, atau bahasa Arabnya Abdullah. Menariknya, pada saat peristiwa ini terjadi dan terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ayat ini Allah tidak menyebut sosok Nabi Muhammad dengan namanya, sehingga kita tidak pernah ketemu ayat subhanalladzi asra bi Muhammadin. Dan Allah tidak menyebut juga pangkatnya Nabi dan kedudukannya Rasul. Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi nabiyhi, dan Allah tidak bilang juga subhanalladzi asra bi rasulihi. Padahal siapa yang tidak tahu kalau Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Siapa yang tidak tahu kalau Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin? Bahkan beliau adalah sayyidul mursalin, khatamun nabiyyin. Kalau dalam bahasanya Syekh Nawawi Tanara dalam tafsir Munirnya, asyraful khalaq, manusia yang paling mulia di antara manusia yang ada. Tapi Allah tidak sebut itu, yang Allah sebut adalah abdunnya. Kenapa Allah sebut sisi abdunnya di situ? Menurut salah satu analisa seorang ulama Ahlus Sunnah, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad kenapa disebut itu abdunnya? Karena beliau adalah manusia yang paling sempurna dan paling tinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan karena beliau telah mencapai kesempurnaan kehambaan kepada Allah. Maka nanti turunan berikutnya siapapun di antara umatnya ini yang mengaku sebagai umatnya, yang percaya dengan ajarannya, lalu benar-benar berusaha menjadi hamba Allah dan berhasil mengambil posisi dirinya sebagai hamba Allah, dia akan dimuliakan dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita upayakan sekarang, Pak. Wah, gerimis nih. Baru mau ngegas ini. Ya, ini hamba Allah bukan ini. Ini hamba Allah bukan ini. Alhamdulillah ngakunya mah. Kalau yang ngaji begini, alhamdulillah emang kayak orang bener semua. Hamba Allah. Tapi kadang-kala kita ngaku diri kita hamba Allah, tapi bandelnya luar biasa. Ngaku mah hamba Allah, yang namanya hamba Allah itu namanya hamba dengan Tuhan. Itu nggak ada yang namanya bantahan. Hamba itu harus tunduk kepada Tuhannya. Makanya siapapun yang benar-benar imtithal li awamirihi dan ijtinab li nawahihi, itu baru dia benar-benar hamba Allah. Mudah-mudahan kita sampai nanti pada akhirnya Allah akui kita sebagai hambanya. Tapi mesti bersungguh-sungguh, nggak gampang untuk membuktikan diri kita benar-benar hamba Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 4 awaik, ada 4 yang akan merintangi kita untuk bisa menjadi hamba Allah. Yang pertama adalah ad-dunia. Dunia dengan segala daya tariknya seringkali membuat manusia tergelincir dari jalan yang benar untuk sampai kepada dirinya sebagai hamba Allah. Yang kedua, an-nafsu, nafsunya yang sering menggelora dan sering bertentangan, kontraproduktif dengan kebenaran agama yang sudah diyakininya. Yang ketiga, al-khalqu, pergaulan hidupnya. Dan yang keempat, asyaitanu, syaitan. Dia tidak akan pernah berhenti menghalangi kita dari jalan Allah. Karena dia sudah berjanji kepada Allah dan sudah bersumpah la'uwiyannahum ajmain. Pasti akan aku sesatkan mereka semuanya, kata setan. Dan Allah izinkan setan untuk menggoda kita.
Tapi setan akui illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas, yang sudah benar-benar berusaha memurnikan tauhid dan keimanannya, memurnikan penghambaannya, mengikhlaskan amal ibadahnya. Allah taikan dia menjadi mukhlas, orang-orang yang dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 itu penghalangnya itu. Makanya kalau kita bicara pergaulan, hati-hati dalam bergaul. Salah kita bergaul, bisa salah kita jadi manusia. Setinggi apapun ilmu kita, salah pergaulan, bisa salah langkah kita. Betul? Dalam teori sosiologi, interaksi itu membentuk karakter dan perilaku manusia. Maka bergaulah dengan orang baik supaya kita jadi orang baik. Allah pesankan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, berusahalah kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terus saja, jangan pernah berhenti. Ikhtiar dan usaha serius menjadi orang-orang bertakwa. Dan Allah tahu takwa kita naik turun. Maka itu Allah perintah kepada kita, wakunu ma'as sadiqin. Hiduplah kamu bersama orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Siapa mereka? Di ayat lain Allah firmankan, innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada unsur keraguan di dalam imannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan mereka membuktikan imannya yang tidak ada ragu itu dengan berjuang, berkorban di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Secara singkat, siapa mereka? Jadi maksud orang yang harus kita gauli dan kita dekat dengan mereka adalah al-ulama, al-amilin, was-salihin, yaitu para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan orang-orang soleh yang mereka dekat dengan Allah. Jangan jauh diri kita dari mereka. Kenal dengan semua orang di kolong langit ini silahkan, tapi membersamai orang-orang harus kita pilah dan kita pilih siapa yang bisa menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Speakernya putus. Terus ini kita sadar kita ini orang awam, kita nggak pinter-pinter banget sama agama. Maka kudu begaul sama orang yang alim, yang ngerti dan paham dengan agama. Untungnya apa? Kalau kita tidak tahu, kita mudah bisa bertanya. Kalau kita salah, kita akan diingatkan oleh mereka. Udah tahu awam, udah tahu bodoh dalam agama, nggak terlalu paham agama, tapi nggak pernah dekat dengan orang alim, gaulnya sama orang bodoh juga. Udah tahu bodoh, bergaul sama orang tolol, bego bareng kita. Nih kita orang-orang yang ibadahnya masih ayang-ayangan, tahu ayang-ayangan? Kalau Ramadan semangat mah kenceng banget, munggahan segala pantau dibeli persiapan buat puasa. Musola dipasangin tenda buat sholat taraweh. Dapat aja 3 hari sepi musolanya. Ayang-ayangan. Kita yang masih malas sama ibadah, jangan dekat sama orang yang malas juga. Salah buatannya, sama-sama lalai urusannya. Pergi ke Bandung sama-sama malas, nggak doyan ibadah, sama-sama sama orang malas. Mampirnya cuman buat gegaras, buat sholat nggak bakalan mampir. Giliran perut lapar mampir ke warung, giliran sholat bilang ntar keburu. Padahal makan juga keburu di sana. Kenapa giliran makan kudu berhenti di rumah makan, giliran sholat bilang tentar keburu di rumah? Itu kan otak gegaras namanya. Betul. Jangan salah bergaul. Maka Imam Ibnu Athaillah itu terkenal sekali kalamnya itu. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan kau membersamai orang-orang yang karakternya, kelakuannya tidak membangkitkan gairahmu untuk ibadah kepada Allah. Dan jangan kau membersamai orang-orang yang ucapannya tidak menuntunmu ke jalan Allah. Artinya gaulilah orang-orang alim, gaulilah orang-orang soleh. Untuk upaya kita supaya kita bisa mencapai derajat kehambaan kita.
Yang kedua urusan nafsu, urusin dewek dah. Ente tahu mana yang bener, mana yang kagak. Dilatih besok sama puasa kita untuk ngeredam hawa nafsu. Contoh Bu, contoh. Tuh kenapa kita besok suruh puasa? Untuk ngeredam hawa nafsu. Kita waktu lagi puasa, dari mulai terbit matahari sampai tenggelam, makanan yang ada di rumah kita sebenarnya punya kita yang sebenarnya halal kita makan. Tapi dari mulai terbit matahari sampai tenggelam, nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita makan. Padahal punya kita. Urusan nafsu, kita nafsu juga sama makanan yang ada di situ. Apalagi kalau puasa ada gelas kayak begini ini. Waduh, ngiler jam 1 siang, tapi haram kita makan. Allah sedang didik kita untuk menata diri, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang rakus dalam hidup, mengendalikan nafsu kita. Logikanya adalah ketika makanan kita sendiri yang sebenarnya halal, haram kita makan karena kita sedang menjalankan tugas puasa kita, tugas penghambaan kita, kita tidak makan itu barang, kita anggap dia menjadi haram dan nggak boleh kita makan. Itu punya kita, apalagi punya orang lain. Bini kita Pak halal, Bapak jam berapa jam punya hajat sama bini lagi masak Pak, suruh berhenti Pak, Bapak punya hajat, dia kudu nurut. Jaginya terika, copot dulu aliran listriknya, garap Pak, tuh bini Bapak. Tapi besok Ramadan nggak boleh, di siang hari nggak boleh diutik-utik. Logikanya apa? Bini kita saja yang halal, saat kita ingin menjadi hamba Allah, Allah larang kita sentuh. Itu bini kita, apalagi bini orang. Gitu. Itu namanya menata diri. Udah. Setan, nafsu udah. Setan udah, nafsu udah. Apalagi dunia sekarang. Nih, ini urusan yang kalang kabut. Kalang kabut itu kan bahasa dari orang Arab salah nyebut, asalnya Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Jadi orang itu kalau kan apa itu? Kalang kabut apa namanya itu? Ya, makanya orang pada lari mencar-mencar bilang Kal-Ankabut begitu. Jadi kalang kabut. Orang kalang kabut kan nggak jelas larinya kemana itu. Persis kayak tawon, kalang kabut. Kalang kabut Pak, kita urusan dunia ini. Dan itu rata-rata yang paling nyata dalam hidup kita. Halangan kita tuh jadi orang benar tuh daya tarik dunia ini. Bukan gak paham kita bahwa besok kita akan mati, kita akan tinggalkan dunia dengan segala glamornya. Bukan gak paham orang kaya kalau besok dia bakal mati, hartanya dia gak bawa ke kuburan. Kan semua orang tahu, dan kita semua punya pengalaman. Gak ada Pak yang namanya orang mati membawa banda ke kuburan, gak ada. Kalaupun dibawa mobilnya pasti dibawa pulang. Jangankan mobil, tikar butut aja dicari. Semua paham kita tentang itu. Tapi nafsu kita mengumpulkan dunia, mencari dunia, sungsang sumbel, jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Udah nggak kenal waya. Akibatnya apa? Lalai kita dengan tugas kita sebagai hamba Allah yang terikat dengan kewajiban-kewajiban. Bukan orang nggak boleh usaha, bukan. Ikhtiar itu sebuah kewajiban. Tapi janganlah kemudian nafsu kita terhadap dunia melalaikan kita dari tugas ibadah kita. Lagi pula ente mau nyari dunia ini sungsang sumbel jungkir balik sekalipun, kalau memang bukan bagian kita, sampai mampus juga gak bakalan dapet. Percaya dah. Yakin gak? Benar. Katanya usaha kudu rajin. Orang berhasil tuh karena dia rajin. Ente pikir orang miskin kagak rajin?
Orang rajin pasti sukses. Anda pikir orang miskin kagak ajar? Itu orang miskin saking rajinnya nyari duit sampai enggak sembahyang. Ada? Ente mesti pinter supaya jadi orang kaya. Hello. Ente pikir orang kalau pinter pasti bakal kaya? Enggak kudu-kudu. Di Jakarta ada orang lagi menempuh pendidikan, ada yang S2, ada yang S3. Ngontraknya di rumah Kiai, Kiainya nggak pernah sekolah. Rizki tidak selalu linier dengan kepinteran. Dunia ini dipersembahkan oleh Allah sebenarnya sebagai maqasidul, bukan sebagai maqasidul hayat, hanya sekedar wasilatul hayat. Ambil posisi itu. Artinya silahkan kita cari dunia, kita sungguh-sungguh, kita cari kepinteran, kita kejar, silahkan. Tapi dengan batasan yang jelas. Tujuan kita bukan untuk mengekalkan dunia ini. Tujuan kita bukan untuk hidup selamanya di dunia ini. Tapi jadikan apa yang kita cari itu sebagai wasilah ilal maqasid, sarana untuk menuju tujuan utama hidup kita. Apa? Ridhonya Allah Subhanahu. Maka kata ulama ada 5 caranya kalau mau ngejar dunia atau usaha kita tuh jadi bener, baik, berkah. Ada 5. Sampaikan nggak ini? 5. 1. Jadi man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban. Siapa orang yang ingin usahanya itu dinilai baik, usahanya menjadi kebaikan bagi dirinya, falyura'ya, maka hendaklah dia memperhatikan khamsata asya, 5 perkara. 1. Allah yuakhira syai'an minal faraid li ajlil kasbi. Jangan menunda-nunda kewajiban yang Allah telah bebankan kepada kita dengan alasan usaha. Silakan ente nyari duit, sembayang mah jangan ditinggal, betul. Ibadah mah jangan ditinggal, bahkan di sini layu akhir, jangan ditunda-tunda. Hanya gara-gara nyari, emang dia pikir kalau dia nyari terus bakal dapat? Belum tentu. Wa alla yudkhilan naqsa fiha, dan jangan mengurangi kewajiban itu. Begitu dapat harta yang banyak, Allah perintahkan zakat, tunaikan zakat, jangan curang. Udah dikasih batasan minimal 2,5%, masih aja sayang sama bandanya, diumpetin, gak dikeluarin zakatnya, padahal dia kaya raya. Itu berarti usahanya menjadi jalan kecelakaan bagi dirinya, jalan kerugian bagi dirinya. Jadi bukan orang kaya yang dibenci dalam Islam, tapi orang yang tidak mau mengeluarkan harta orang lain yang dititipkan Allah kepadanya. Yang itu oleh Imam Ghazali disebut-sebutkan rizkun mamluk. Rizki yang dikuasakan kepada dia tapi bukan untuk dia pakai, mesti diberikan kepada fakir miskin. Jangan dikurangi. Jangan menunda ibadah. Jadi silahkan dunia dicari, tapi jangan lupa ibadah. Ini kan orang nyari dunia sungsang sumbel, sembayang kagak, ngaji kagak, mending gede usahanya, mending direktur banyak anak buah, tiba ngojek doang kagak sempet. Ngojek mah berhenti di mana aja bisa ya. Pas ditanya sama Ustadz, lu kemana? Kagak ngaji-ngaji. Repot Pak Ustadz. Repot ngapain? Ngojek. Ya seminggu sekali mengaji ngapa? Mohon maaf Pak Ustadz, bukan saya nggak mau ngaji Pak Ustadz, tapi waktunya sampai habis suaranya waktunya. Ada yang begitu orang ada. Tapi herannya kalau buat nyari kesenangan mah waktunya ada aja. Buat nonton dangdut ada waktunya. Buat sedekah nggak punya duit, buat nyawer mah. Ada yang begitu orang. Ngaji kagak sempet, mancing mah doyan. Ada. Ih. Kaul dah.
Yang kedua, wa alla yu'dhiya ahadan min khalqillah. Dalam mencari dan berikhtiar, jangan nyakitin orang, jangan ganggu orang. Bukan cuma sekedar tidak baik. Kalau menyakiti orang bisa jatuh pada keharaman. Mengganggu orang bisa mengurangi keberkahan usaha kita. Yang ketiga, wa ayyaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa 'iyalihi wa la yaqsidu wa alla yaqsida bikasbihi al jam'a wal iktsar. Yang ketiga, dia niatkan mencari nafkah atau usaha mencari dunia itu, niatnya adalah isti'fafan li nafsihi wa 'iyalihi, memberikan jaminan hidup kecukupan bagi diri dan keluarganya. Dan tidak berniat untuk ngumpulin banda dan memperbanyak harta. Bukan kita mencari dunia, bukan untuk pamer kekayaan seperti di TikTok hari ini. Banyak orang kaya flexing dengan kekayaannya. Pamer emas sampai kayak rantai babi di sini. Kalau dia kondangan pakai emas di mana aja gini-giniin mulut tangannya. Bikin meriang orang susah. Pamer orang kaya, tapi pelitnya sundul langit. Ada yang begitu? Demen nggak sama orang kayak gitu? Demen nggak? Saya mau tanya, orang pelit demen nggak? Orang pelit aja nggak demen sama orang pelit. Bener. Jangan ganggu orang, jangan nyakitin orang. Dan kedua tadi, yang ketiga, kita mencari nafkah untuk menjamin kehormatan diri kita, menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kita. Selebihnya kita membantu orang dan harta kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk pamer dikumpul-kumpulin, karena besok ente pergi banda ente akan digantiin orang. Maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Hartamu itu sebenarnya adalah yang kau gunakan, kau manfaatkan. Tapi yang tidak kau manfaatkan, kau simpan dia berupa surat-surat obligasi, kau simpan dia berupa modal-modal usaha, kau depositkan di bank dan sebagainya. Mobil yang kau punya, rumah yang kau punya, besok ente mati langsung berpindah kepada ahli waris. Untung bagus kalau ahli warisnya doyan sedekah, kalau kagak habis harta warisnya buat foya-foya doang. Apalagi Pak, usaha Bapak maju, rumah mewah dibikin, mobil disiapin, banda banyak, bini cakep, besok Bapak mati. Begitu Bapak mati, itu rumah yang mewah 2 lantai, mobilnya ada 6, ada kolam renang di belakang. Pas Bapak mati jam 8 malam, langsung Bapak bakal diusir sama bini Bapak. Kenapa saya bilang diusir? Karena ketika Ustadz bilang, Pak, Bu, ini maaf jenazah malam ini biar aja di kamar ini, besok pagi baru kita urusin. Maka bini Bapak langsung protes, bangun dari bangkunya, nggak bisa. Lagi nangis sesenggukan, suaranya langsung tegas, protes sama Ustadz, nggak bisa, tolong dipindahin Pak, tolong dikeluarin nih jenazah suami saya. Taruh di mana Bu? Terserah taruh di mana, kayak di gerasi juga nggak apa-apa. Coba lihat, ngenes Pak. Dapat 7 bulan warisan dia udah dapat, dia udah demenan lagi sama orang lain. Bapak di kuburan karena harta yang boleh nyarinya sungsang sumbal haram pun diterima, yang jahat pun Bapak lakukan. Dikubur Bapak babak belur, diseksa di alam barzah. Bini Bapak lagi senang-senang dengan berondong dari kampung sebelah. Sakit. Itu kira-kira bukan begitu caranya. Kalau yang punya rezeki banyak, berguna dan manfaat bagi orang banyak. Seneng gak sama orang kaya yang begitu? Doain orang kaya yang begitu panjang umur, rezekinya makin banyak, karena kita akan dapat bagian. Demen dibagi sih salah. Bu, kalau pengen jadi orang kaya, jangan suka demen dibagi. Rumus jadi orang kaya itu, ada energi kaya dalam diri kita, ada juga energi miskin. Tergantung yang ente piara, energi kaya apa energi miskin.
Energi miskin ada di mulut. Mulutnya ngeluh mulu, ngaku susah mulu. Itu berarti orang memang energi miskin. Jadi miskin akrab sama dia. Ya ibu tandain dah, saudara ibu, tetangga ibu yang kalau ngomongin susah dia mulu, susah terus. Ngeluh mulu. Itu energi miskin di mulut. Energi miskin di tangan, seneng ngambil, nggak seneng beri. Ayo ada. Robah, ngambil enggak, beri iya, baru kaya insya Allah. Kata orang susah, saya juga pengen beri kalau ada mah. Bukan kagak ada apa yang saya mau kasih. Kasih senyum. Udah susah cemberut melulu. Kasih senyum orang, jadi seneng nggak dia? Gitu aja sih. Senang memberi, bukan senang nerima. Kalau kita nerima, alhamdulillah, banyak terima kasih sama orang, syukur sama Allah. Pasti kasih pakai nyonyol, ya orang kaya baginya beras doang sama Indomie. Buat kali lengkap sama kainnya sekalian. Orang susah itu. Ada yang begitu ada. Ini kemana sih ceramah maunya ini? Dah tuh yang ketiga tuh. Yang keempat itu Allah yajhada nafsahu bil kasbi. Jangan kemuatan ngoyo, jangan kemuatan ngotot. Ada wayanya kita istirahat, ada wayanya kita nyari. Ini siang berangkat, pagi berangkat, malam berangkat. Nggak ada wayanya sungsang sumbel, kapan senangnya. Dah yang kelima yang terakhir nih pokok tauhid. Allah yara rizqahu min kasbihi. Jangan sekali-kali Anda menganggap rizki ente itu datang kepada ente dari usaha ente. Jangan. Harusnya bagaimana? Ayyara rizqahu minallah. Kita mesti meyakini rizki kita ini datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kasba sababan. Dan kita hanya memandang usaha itu sebagai sebab saja. Orang kalau emang uratnya urat kaya, gitu, santai aja kaya. Emang dasar urat susah, udah sungsang sumbel masih melarat. Makanya batasi, karena hidup kita bukan buat usaha, hidup kita buat ibadah. Ada hadits kursi itu ngomongnya begitu, kita disayang sama Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Cakep nggak Allah bilang sama kita? Disayang mata ya Allah. Kata Allah, ya Allah, wahai hambaku, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu buat ibadah. Falatal'ab, maka hidup ini jangan main-main, gunakan untuk ibadah. Wa dhamintu lakar rizqa falatat'ab, aku sudah jaminkan rizkimu, nggak usah kamu capek-capek urusan rizki. Sekedar ikhtiar, namanya membuka peluang. Semakin banyak ikhtiar peluang yang kita buka, kita yakin jalan rizki semakin terbuka. Namanya juga peluang. Tapi jangan lupa, sehebat dan sebanyak apapun peluang, kalau memang takdirnya tidak gol, nggak bakalan gol. Seberapa sering Indonesia main bola ngelawan Vietnam, gol position 70%, nyerang mah nyerang melulu, masuk mah kagak. Giliran Vietnam sekali nyerang, kebobolan kita. Memang takdirnya kalah, bro. Gitu. Jadi orang mesti meyakini bahwa rezekinya itu dari Allah, bukan dari gara-gara usaha. Kalau orang bilang saya kaya karena saya pinter, saya karena saya rajin, itu copy pastenya Qarun yang dibinasakan oleh Allah. Karena Qarun bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya jadi orang kaya karena ilmu saya, kata Qarun. Padahal orang diberikan rizki ini mutlak Allah. Kalau usaha mati bang usaha, mohon maaf bu, kok sini ngok, sono pak,
Nggak kudu-kudu si bapak usaha berhasil, malah anaknya di rumah kagak ngapa-ngapain, rizkinya numpuk. Punya pengalaman, pernah punya bayi kan? Punya pengalaman punya bayi kan? Ibu kalau lagi punya bayi, ada nggak tetangga yang datang ke rumah ibu? Saudara pada nengokin, ada kan? Suami ibu karena punya anak tanggungan nambah, berangkat milir, kalau bahasa orang dulu mah berangkat dagang, bedug subuh dia berangkat usaha ke Jakarta. Gagal pulang, rokok habis, duit habis, sampai semua udah syukur alhamdulillah bisa nyampe. Dia yang usaha sepanjang hari kagak dapat apa-apa, malah anaknya di rumah kagak ngapa-ngapain, kelojotan doang anaknya. Malah rezekinya banyak, tetangga ada yang datang, ada yang bawa kue buras, ada yang bawa ketan tetel, ada yang bikin kue pisang, ada ya. Kan ibu-ibu kalau nengokin bayi malam-malam udah bikin-bikinan tuh. Ada yang bikin kue pisang, ada yang bikin buras, ada yang bikin kue tetel, ketan tetel. Ada yang taunya udah siang kagak sempet bikin, beli roti di Alfamart. Ada yang taunya udah jalan serombongan orang, mau pada kemana, mau nengokin bayi, gua ngikut dah sekalian. Dia belum bikin kue, beli takut gak keburu, hanya ngantongin duit masukin ke amplop. Ketemu orang di jalanan, ibu-ibu mau kemana ini? Mau nengokin bayi. Kan gak ada yang bilang mau kemana bu, mau nengokin babanya bayi, nggak ada. Semuanya bilang mau nengokin bayi. Dan ibu-ibu yang nengokin bayi, yang bawa tentengan dan bawa amplop itu semua udah punya pengalaman bahwa bayi yang mau ditengokin belum makan ketan tetel, bayi yang mau ditengokin belum bisa makan roti, apalagi yang bawa amplop, bayi belum tahu Alfamart ada di mana. Judulnya nengokin bayi, tapi yang dibawa yang nggak berlaku buat bayi. Babanya yang pulang dari kota nggak punya duit, duitnya udah habis, rokoknya udah ludes, sampai di rumah tinggal loyohnya doang. Ngelihat bayi senyum, dia seneng, dia gendong itu bayi, baru ngangkat amplop jatuh. Maka bayi ditaruh lagi di tempatnya. Si bapak iseng buka amplop, dibuka ternyata ada 50 ribuan 2 lembar. Kata si bapak, gua ambil satu, emaknya nggak tahu. Hanya si bapak membeli rokok Samsu. Berarti bapak itu ngerokok Samsu, siapa yang modalin? Bayi. No, bapaknya yang kumisan nyari duit kagak dapet, bayinya kelojotan doang dapet. Siapa yang ngurus rezeki kita? Siapa? Allah. Maka usaha apa yang kita lakukan, jangan lepas tawakal kita kepada Allah dan jangan jauh dari Allah. Jelas? Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.